Inflasi di Inggris tuh tinggi banget, sampai 11% sempat. Halo teman-teman, apa kabar? Di vlog kali ini aku mau bahas mengenai berapa sih biaya hidup di Inggris. Teman-teman yang ikutin vlog belanja aku kan lihat tuh harga-harganya. Kebanyakan harga barangnya itu mirip Indonesia atau bahkan ada yang lebih murah. Tapi gimana dengan biaya-biaya lainnya? Jadi sejak pertengahan tahun 2022, inflasi di Inggris itu tinggi banget, sampai 11% sempat. Kayaknya sekarang sekitar 9-10%. Dan Inggris saat ini lagi resesi. Kalau nonton di berita setiap hari itu pokoknya mengenai cost living crisis, mengenai krisis biaya hidup. Banyak orang yang kesulitan dengan biaya hidup mereka karena listrik dan gas kita naik banyak banget, sampai 4 kali lipat. Punya aku juga berasa banget. Jadi orang sampai harus ke food bank. Food bank itu kayak tempat orang bisa dapat bahan makanan gratis. Bahkan ada juga yang udah dimasakin, mereka tinggal datang makan karena mereka udah nggak bisa untuk beli bahan makanan lagi karena duitnya itu pada habis untuk bayar sewa rumah atau cicilan rumah atau nggak bayar listrik dan gas. Itu mahal banget saat ini. Jadi ini aku udah rinci biaya hidup kita berdua berapa. Kita 2 orang ya dengan 1 dogi. Kita belum punya anak dan kita tinggalnya di desa. Kalau tinggal di kota mungkin bakal lebih ya, karena kan harga rumahnya beda. Jadi ini aku mulai dengan biaya pertama, itu kita ada cicilan rumah. Kalau rumah di daerah atau di kota kecil pastinya lebih murah daripada yang di London. Yang di London itu kalau rumah kayak kita ini pasti udah mahal banget. Mungkin udah di atas 1 juta pound sterling lah harganya. Cicilan rumah kita itu per bulan 690 pound sterling atau sekitar 13.800.000. Ini aku pakai 1 pound sterling, aku buletin aja ke 20.000 rupiah biar aku gampang hitungnya. Selanjutnya kita ada groceries. Groceries ini sejak inflasi kan harga barang-barang itu naik banget. Dulu sebelum inflasi aku tuh sebulan belanja grocery itu cuman 5-6 juta. Tapi sekarang itu udah nggak bisa. Sekarang itu udah hampir 8 juta sampai 8 juta setengah per bulan. Kayak harga ayam aja, aku selalu suka paha ayam, selalu belinya paha ayam. Dulu tuh sebelum inflasi itu 1 kilo 1 pound sterling 65p atau sekitar 32.000, dan sekarang itu udah 50.000 sekilo. Jadi naiknya itu udah berapa persen tuh? 50% kali ya. Jadi itu naik banyak banget. Jadi groceries aku juga naik lumayan banyak. Terus kita ada namanya council tax. Council tax itu pajak, kayak pajak daerah gitu. Jadi untuk kayak jalanan, terus untuk kebersihan, kayak tempat sampah kita kan tempat sampah kita itu kan setiap minggu itu ada mobil datang jemput kan untuk dikosongin. Nah itu kita bayar. Itu 1 bulannya 125 pound sterling atau 2,5 juta. Terus kita ada asuransi rumah, asuransi mobil, asuransi life juga. Itu sebulan kita bayarnya 80 pound sterling atau sekitar 1.600.000. Terus ada listrik dan gas. Nah listrik dan gas ini yang aduh naiknya tuh parah banget. Sebelum kenaikan harga ini dulu aku sebulan itu 75 pound sterling atau sekitar 1,5 juta. Sekarang itu 185 pound sterling atau sekitar 3,7 juta setiap bulan. Dan ini katanya nanti per 1 April itu bakal naik lagi sekitar 20%. Ini kita lagi winter gini kan, pakai heating, pakai pemanas kan banyak banget kan. Untungnya sejak November sampai Maret kita itu dapat bantuan dari pemerintah setiap bulan 1,2 juta. Jadi bayangin nih kalau kita tuh nggak dapat bantuan dari pemerintah, ini bayarnya sebenarnya bisa 250 pound sterling sebulan tuh. Sebenarnya kita bisa bayar tuh sampai 5 juta, tapi karena dapat bantuan jadi agak meringankan dikit lah. Tapi per 1 April bantuannya udah stop. Tapi kan udah mulai hangat, udah mulai musim semi, jadi nggak akan pakai pemanas tuh banyak-banyak banget. Jadi ya mudah-mudahan bisa tetap bertahan di 185 pound sterling. Kalau semakin banyak kita pakai ya tagihannya juga semakin naiknya juga semakin banyak juga. Terus kita bayar air per bulannya itu 25 pound sterling atau sekitar 500.000. Dan ada pajak mobil, itu 14 pound sterling atau sekitar 280.000 rupiah. Selanjutnya fuel. Mobil aku pakainya solar
Di sini itu per liter itu solar sekitar 32.000 sampai 34.000, kadang 36.000 tergantung ya, karena harganya naik turun. Makanya kita itu sampai beli kartu Costco, karena di Costco itu harga fuelnya itu lumayan murah dibandingkan tempat-tempat lain. Bisa seliter itu sampai 2.000 rupiah, jadi lumayan banget. Makanya kita sampai beli membership Costco, kan kita untuk ke Costco harus bayar kan membershipnya. Itu sebulan kurang lebih ya, sekitar 80 pound sterling atau sekitar 1.600.000 rupiah. Terus di rumah kita itu ada Netflix. Netflixnya kita itu 6 pound sterling 99p, itu untuk 2 device, untuk 2 TV, satu di ruang tamu, satu di kamar aku dan Ian. Itu 6 pound sterling 99p atau sekitar 139.800 rupiah. Terus ada wifi. Wifi itu 25 pound sterling atau sekitar 500.000 rupiah. Terus kita harus bayar TV license juga untuk dapat program-program gitu. Itu 13 pound sterling atau sekitar 260.000 rupiah. Terus untuk doginya kita, Kia, karena Kia itu udah tua banget, udah 16 tahun. Jadi makanannya itu kita pesan khusus, makanan yang memang dikhususkan dengan umurnya dia, dengan segala penyakit-penyakitnya dia, jadi udah ada vitamin-vitaminnya juga. Itu kita bayar per bulannya 40 pound sterling atau sekitar 800.000. Terus untuk biaya dokter hewan, biaya obat-obatannya kan Kia itu setiap hari ada painkiller, ada vitamin dan lain-lain seperti itu, kita bayarnya 20 pound sterling per bulan atau sekitar 400.000. Nah, terus kita tuh kadang-kadang suka keluar, cuman kita tuh jarang makan di luar karena aku lebih suka masak sendiri kan, karena lidah Indonesia, aku lebih suka masak sendiri, masakan Indonesia. Jadi kalau makan dulu tuh aku jarang-jarang sih. Tapi kalau keluar gitu kita biasanya suka ngopi atau kayak makan cake. Kalau makan di luar itu kadang-kadang banget kayak cuman waktu lagi aduh udah nggak sempat banget masak atau memang lagi di luar, ya udah kita makan di luar aja. Tapi itu jarang banget, biasanya kita udah makan baru keluar. Jadi itu kurang lebih ya sebulan itu antara 100 pound sterling sampai 105 pound sterling atau sekitar 2 juta sampai 2,5 juta gitulah setiap bulan, berubah-berubah. Di sini harga makanan itu kalau makan di luar lumayan mahal loh, karena kan gaji karyawannya itu mahal, gaji minimum ya, gaji karyawan per jam di sini tuh per jam 9 pound sterling 62p atau sekitar 180.000. Jadi walaupun harga grocery murah, tapi kalau kita makan di restoran karena listrik mahal, gas mahal, gaji karyawan mahal, udah deh jadinya seporsi itu jadinya mahal. Teman-teman yang ikutin vlog aku makan makanan India waktu hari Valentine, itu kita berdua bayarnya itu 34 pound sterling atau sekitar 680.000. Padahal itu kita pesennya cuman papadom yang kayak kerupuk itu tuh sama makanan seorang satu sama nasi sama roti, itu bayarnya segitu, sekitar 680.000. Jadi kalau kita pakai starter juga, pakai dessert juga, itu bisa berapa tuh, bisa 50 sampai 60 pound sterling kalau lengkap seperti itu ya. Tapi itu kan banyak banget kan porsinya, kita nggak pernah pesen sampai starter, main sama dessert. Jadi ya itu sekitar kurang lebih 2 juta sampai 2,5 juta. Jadi total pengeluaran kita setiap bulan itu 1.878 pound sterling 99p atau sekitar 37.579.800. Ini dengan kita gaya hidup biasa-biasa aja ya. Ya kita lebih suka kalau keluar gitu jalan kaki, menikmati alam. Kalau liburan gitu suka ke kota-kota lain sih, keliling-keliling kalau lagi summer. Atau enggak ya pulang ke Indonesia. Ini di luar biaya liburan ya, ini semua hanya biaya yang udah pasti fix setiap bulan pasti kita keluarin. Kalau untuk liburan gitu kita udah ada simpan uang, setiap bulan kita udah tabungin buat khusus buat memang kita liburan. Oke deh teman-teman, sekian dulu vlog hari ini. Gimana menurut teman-teman biaya hidup di Inggris? Lumayan juga ya. Walaupun groceries-nya murah tapi biaya-biaya lainnya yang lumayan. Oke deh, makasih udah nonton vlog aku hari ini dan sampai jumpa di vlog yang selanjutnya. Bye!